Shalom, perkenalkan, nama saya Alorinda Binorista Salvensa Kelendono. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Program studi Psikologi Kristen, kelas A, tahun angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari psikologi klinis dan juga psikologi kesehatan yang sudah saya dapat. Nah, jadi baik, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja berikut penjelasannya. Nah, jadi di sini tema yang saya ambil untuk dibahas yaitu gangguan hipersomnia. Nah, pertama kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu apa itu gangguan hipersomnia. Nah, di sini gangguan hipersomnia itu kondisi di mana seseorang tidur terlalu banyak, bahkan setelah tidur yang cukup di malam hari. Mereka bisa merasakan sangat mengantuk dan sulit untuk tetap terjaga selama siang hari. Nah, hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup mereka. Nah, kita juga perlu tahu gejala-gejala apa saja yang mengakibatkan seseorang sehingga ia dapat mengalami yang namanya gangguan hipersomnia. Nah, mari kita lihat ada beberapa gejala yang mengganggu seseorang untuk mengalami yang namanya gejala atau gangguan hipersomnia. Nah, yang pertama itu kelebihan tidur yang berlebihan meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Nah, gejala yang kedua itu kesulitan bangun tidur dan merasa sangat mengantuk saat bangun. Nah, itu sangat berbahaya. Namun gejala yang ketiga yaitu mengantuk berlebihan di siang hari, bahkan saat melakukan aktivitas yang menuntut kewaspadaan seperti mengemudi. Nah, di saat mengemudi ada orang yang saat mengendarai misalnya sepeda motor maupun mengendarai mobil. Nah, di situ mereka tentunya merasa yang namanya mengantuk. Nah, gejala yang ketiga yaitu kemampuan tidur yang berlebihan dan tidak teratur, seperti tertidur secara tidak sengaja di siang hari atau memiliki tidur yang sangat dalam. Nah, itu sangat berbahaya sehingga seseorang dapat dikatakan mengalami yang namanya gangguan hipersomnia. Nah, setelah kita mengetahui gejala-gejala hipersomnia, ada juga beberapa jenis-jenis hipersomnia dan juga penyebab hipersomnia. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis hipersomnia. Di sini yang menjadi jenis-jenis hipersomnia itu ada 5. Yang pertama, hipersomnia primer, hipersomnia sekunder, narkolepsi, sindrom Klein-Levin, dan juga yang terakhir gangguan tidur kronis lainnya. Yang berikut kita akan membahas penyebab sehingga seseorang terjadi atau yang namanya mengalami gangguan hipersomnia. Nah, penyebab gangguan hipersomnia ini bisa bervariasi tergantung pada jenisnya. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang umum, termasuk yang pertama, gangguan tidur, gangguan kesehatan mental, gangguan medis, faktor genetik atau narkolepsi, dan juga obat-obatan dan zat-zat tertentu yang berlebihan sehingga menyebabkan seseorang mengalami yang namanya gangguan hipersomnia. Nah, baik teman-teman, yang berikut kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mencegah gangguan hipersomnia dan juga cara untuk mengobati gangguan hipersomnia. Nah, pertama-tama kita akan membahas dahulu bagaimana cara pencegahan gangguan hipersomnia. Nah, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu mencegah gangguan hipersomnia. Yang pertama, tetapkan rutinitas tidur yang teratur. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, hindari konsumsi zat penyebab gangguan tidur, menghindari lingkungan yang memancing tidur, serta berolahraga secara teratur. Nah, itu dapat mencegah yang namanya gangguan hipersomnia. Dan penjelasan terakhir kita akan mengetahui cara pengobatan gangguan hipersomnia. Nah, berikut adalah beberapa cara pengobatan hipersomnia secara lebih sederhana. Ada 3 yaitu perubahan gaya hidup, yang kedua obat-obatan, dan yang ketiga terapi tidur. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian materi saya. Baik, terima kasih dan shalom.